Oke, sudah kelihatan? Ya, Bu. Oke, baik. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam tahapan atau metode AHP. AHP itu apa? AHP adalah Analytical Hierarchy Process atau disingkat dengan AHP. Ya, Analytical Hierarchy Process. Ya, yang perlu diingat bahwa dari AHP adalah dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Saati. Ya, jadi dalam AHP tadi Analytical Hierarchy Process. Jadi di dalam AHP hierarki ini sangat penting. Ya, jadi hierarki ini sangat penting. Nah, jadi nanti di dalam AHP Anda harus membuat rankingan seperti biasa, tapi kita menggunakan hierarki ya, secara urutan, secara prioritas. AHP ini unik kalau kita lihat dengan metode-metode sebelumnya. AHP ini mempunyai keunikan. Keunikannya apa? Di dalam AHP, pembobotan kriteria itu nggak ditentukan di awal, tapi kita hitung. Ya, jadi saya ulangi, kalau metode-metode yang sebelumnya, pembobotan kriteria itu biasanya sudah ditentukan dari awal. Tapi kalau AHP itu kita hitung. Nanti kita akan menghitung AHP itu menggunakan skala prioritas. Jadi di dalam AHP yang menemukan AHP ini adalah Profesor Thomas tadi Saati. Jadi nanti akan ada yang disebut dengan tabel Saati. Ya, tabel Saati. Jadi nanti pembobotan kriteria ini tidak ditentukan di awal, tapi akan kita cari atau kita hitung. Nanti kita akan merefer kepada tabel Saati. Jadi, dia suka gede besar gede gede. Oke, jadi keunikan metode ini dibandingkan metode lainnya yaitu metode ini menentukan bobot kriteria. Ini tadi yang saya bilang, menentukan bobot kriteria berdasarkan hasil evaluasi matriks bobot kriteria. Jadi tidak ditentukan oleh stakeholder seperti yang di awal. Biasanya yang sudah-sudah kan ditentukan oleh stakeholdernya. Misalnya contoh yang jadi kan dia kok gede-gede sendiri. Contoh misalnya yang kemarin kamera handphone. Nanti ditentukan misalnya kriteria K1-nya misalnya apa, kamera bobotnya berapa, misalnya bobotnya 50% dan seterusnya. Tapi kalau AHP enggak. Jadi AHP kita akan menghitung nanti bobot kriterianya. Ini yang tadi saya bilang dalam AHP, Analytical Hierarchy Process, maka penyelesaiannya ini ada prosesnya terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya dengan cara menyelesaikan setiap kasus dengan menyelesaikan terlebih dahulu bobot kriterianya, kemudian baru alternatifnya. Jadi nanti ada hierarkinya. Yang akan kita lakukan hierarki pertama adalah kriterianya, baru alternatifnya. Jadi kalau saya buat dalam kalau saya buat strukturnya ya, maka terdapat tiga elemen. Yang pertama kan masalah, kriteria, dan alternatif. Ini Anda bisa lihat. Jadi yang Anda akan lakukan adalah dari kita sudah punya permasalahan adalah kita akan melakukan kriterianya dulu. Yang akan kita hitung bobot kriterianya. Baru nanti kita akan menghitung bobot alternatifnya berdasarkan masing-masing kriteria. Ya, jadi itu hierarkinya. Bagaimana dengan algoritma penyelesaiannya? Jadi yang pertama, sama dengan yang sebelumnya, Anda harus punya kriteria. Anda harus punya kriteria ini. Kalau nggak punya, nggak bisa. Kriteria tetap sama, perlu ditentukan di awal. Ya. Kemudian nanti Anda akan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Jadi kepentingannya setiap kriteria ini seperti apa. Jadi Anda tentukan tingkat kepentingan dari setiap kriterianya. Kemudian yang kedua, Anda akan menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel Saati. Ingat tadi kalau saya balik ke bagian yang ini, kita akan melakukan step kriterianya terlebih dahulu. Ya.
baru nanti Anda akan melakukan alternatifnya. Jadi di sini yang step kedua adalah Anda menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel Sahati. Kemudian Anda hitung nilai bobot kriterianya, Anda hitung nilai konsistensi indeks dan menghitung nilai konsistensi rasio. Kenapa ini perlu dihitung? Karena bobot kriterianya akan kita hitung. Jadi kita lihat dulu, kita cek. Oke nggak nih bobotnya? Dengan cara bagaimana dengan cara kita melihat konsistensi rasionya. Kalau seandainya dia lebih kecil atau sama dengan 1 konsistensi rasio, berarti ini aman. Anda bisa menggunakan bobot kriteria yang sudah Anda hitung, ya. Oke, setelah Anda menghitung nilai konsistensi rasio, maka yang berikutnya adalah Anda menghitung nilai matriks perbandingan untuk setiap kriteria. Oke, saya balik ke sini. Kalau ini nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria. Masing-masing kriteria ya. Jadi kita akan membahas yang kriteria ini dulu, yang level yang pertama ini, kriteria. Kemudian setelah Anda mendapatkan nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria, baru Anda hitung nilai matriks perbandingan untuk setiap kriteria. Ini artinya apa? Ini Anda sudah masuk ke dalam alternatifnya. Ya, jadi tabel yang di sini Anda hitung nih alternatif untuk masing-masing kriteria. Oke. Saya lanjut. Setelah Anda hitung, baru Anda bisa menghitung nilai perkalian. Anda hitung nilai preferensinya. Nilai preferensinya itu gimana? Dengan perkalian antara si bobot kriteria dan perkalian bobot kriteria dengan alternatifnya. Itu untuk mencari nilai preferensi. Setelah Anda mendapatkan nilai preferensi, maka Anda melakukan perankingan. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Jadi saya bisa stop. Tadi saya ngomong tentang tabel Sahati. Ini adalah tabel Sahati atau tabel tingkat kepentingan. Ya, jadi ini adalah tabel Sahati. Saya gedein sedikit. Jadi kalau misalnya kriterianya itu kriteria satu dengan kriteria yang lainnya sama pentingnya, maka nilai kepentingannya adalah 1. Kalau misalnya satu kriteria lebih penting satu level daripada kriteria yang lainnya, maka nilainya 3. Kalau misalnya dia lebih penting atau 2 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya, maka nilainya 5. Ini. Kalau misalnya dia sangat lebih penting atau dia lebih penting 3 level daripada kriteria lainnya, maka nilainya 7. Kalau dia mutlak lebih penting atau 4 level lebih penting daripada kriteria lainnya, maka nilainya 9. Ya, 9 adalah nilai yang paling tinggi dalam tabel tingkat kepentingan atau tabel Sahati. Ya. Oke. Jadi dia 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana itu kan ganjil ya. Bagaimana dengan yang genap? Ya kalau yang genap itu berarti di antaranya. Misalnya satu level lebih penting adalah 3. Anda bisa katakan dia 0,5 lebih penting. Berarti masuknya ke 2. Jadi di antara 1, 3, 3, 5, 5, 7 dan seterusnya. Resiprokal itu adalah kebalikan ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilangnya misalnya gini, kriteria A 2 level lebih penting daripada kriteria B. Maka nilainya si A itu, nilai kriteria A dia 3. Kalau kita bandingkan berarti 3:1. Ya, tapi kalau kriteria B, kalau saya membicarakan mengenai kriteria B-nya, berarti dibandingkan dengan kriteria A, di mana kriteria A 1 level lebih penting, maka kriteria B itu resiprokal, artinya 1:3. Itu ya, itu yang dimaksud dengan resiprokal. Oke, saya lanjut. Ini adalah tabel Sahati. Apakah Anda harus ngafalin? Iya. Tapi kan ngafalinnya gampang. 1, 3, 5, 7, 9.
Ya, jadi kalau 1 sama pentingnya, 3 1 level lebih penting, 5 2 level lebih penting, 7 3 level lebih penting, 9 4 level lebih penting. Gampang, ya. Oke, ini adalah tabel nilai konsistensi indeks. Jadi, nilai konsistensi indeks itu berdasarkan dari banyaknya kriteria. Jadi kalau nanti kriterianya 2, berarti nilai konsistensi indeksnya 0. Kalau dia 3, 0,58, 4, 0,90, dan seterusnya. Nanti untuk mencari nilai konsistensi rasio, kita akan bandingkan dengan nilai konsistensi indeks ini. Apakah ini harus dihafal? Tidak. Nanti dalam ujian biasanya saya akan memberikan nilai konsistensi indeksnya. Akan saya informasikan nilai konsistensi indeksnya. Jadi ini tidak perlu kalian hafalkan. Oke, saya lanjut dengan memberikan contoh. Maaf, tunggu bentar ya, bentar aja. Oke, saya lanjut. Saya memberikan contoh soal. Ya, ini contoh soalnya sama mirip dengan contoh soal yang biasa saya berikan, yaitu contoh soal handphone. Hanya saja handphonenya di sini alternatifnya ada 4, jadi tidak 3. Ada handphone 1, handphone 2, handphone 3, dan handphone 4. Jadi ada 4 tipe handphone. Nah, yang berikutnya adalah mengenai kriterianya. Kriterianya ya ada 6 ya. Kriteria yang pertama yaitu harga. Ya, kemudian ada kriteria kedua memori, kriteria ketiga warna, kriteria keempat kamera. Kemudian ada kriteria kelima berat dan ada kriteria keenam keunikan. Nah, tadi disebutkan dalam AHP kita tidak memberikan bobot kriterianya, tapi kita memberikan tingkat kepentingan dari si kriterianya. Ya, jadi bobotnya nggak ada, tapi kita memberikan tingkat kepentingan dari kriterianya. Disebutkan bahwa K1 yaitu harga, kriteria harga merupakan prioritas utama. Kemudian K6, K5 merupakan prioritas kedua. Sedangkan K2, K3, dan K4 merupakan prioritas terakhir. Ya. Kemudian untuk kriteria keunikan diberikan lagi peringkatnya atau tingkat kepentingannya. Handphone 4 lebih unik dibanding handphone 3, handphone 3 lebih unik dibanding handphone 2, dan handphone 2 lebih unik dibanding handphone 1. Ya, ini soalnya. Nah, kemudian soalnya berlanjut. Ini adalah properti untuk masing-masing alternatif. Artinya apa? Ada 4 alternatif, HP1, HP2, HP3, HP4. Ada 6 kriterianya. Jadi HP1 untuk harga dia di 2,3. HP2 untuk harga 3,1. Untuk memorinya HP1 35 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah nilai atau properti dari masing-masing alternatif untuk setiap kriterianya. Ya. Jadi ini given. Terus Anda diminta untuk membuat rankingan dengan metode AHP. Ya, ingat Anda bisa lihat di sini, saya tidak memberikan bobot kriterianya. Biasanya yang kita lakukan adalah kalau sudah ada kriteria, ada pembobotannya. Misalnya bobot kriterianya 50%, K1, K2 misalnya 5% dan seterusnya. Tapi kalau ini tidak. Instead tidak memberikan bobot, tapi saya memberikan skala prioritas atau tingkat kepentingan dari masing-masing kriterianya, ya. Oke, jadi saya diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan metode AHP. Pertama yang harus saya lakukan, berarti kan step pertama saya sudah punya kriteria, nggak ada masalah. Sudah ada skala prioritasnya dari masing-masing kriterianya. Berarti saya bisa lanjut
ke step berikutnya, yaitu saya akan menghitung nilai matriks perbandingan untuk kriterianya. Maka yang harus saya lakukan adalah saya melihat tingkat kepentingan daripada si kriteria ini, kemudian saya bandingkan dengan tabel tingkat kepentingan, yaitu tabel SAATI. Gimana caranya? Jadi kita buat seperti ini untuk melihat berapa sih nilai kepentingannya di tabel SAATI. Jadi dikatakan bahwa dari soal K1 merupakan prioritas utama. Kemudian K6 dan K5 prioritas kedua. K2 dan K3 dan K4 merupakan prioritas terakhir. Jadi saya buat ini prioritasnya. Ya, saya buat tingkat kepentingannya. Ya, berdasarkan tadi yang sudah ditentukan atau berdasarkan dari soal tadi. Oke. Saya lanjut. Ya. Dari sini saya akan buat tabel. Ya, saya akan buat tabel. Oke, ini dari sini saya akan buat tabel. Tabel yang akan saya buat, ini kita akan menghitung matriks perbandingan daripada kriteria dulu ya. Jadi yang saya akan buat adalah tabel untuk kriterianya. Maka Anda buat tabel kriteria, harga, memori, warna, kamera, berat, keunikan. Terus di sininya sisi sebelah kiri juga sama. Jadi Anda bandingkan. Kan Anda harus buat matriks perbandingan kriteria. Jadi Anda akan membandingkan si kriteria-kriteria tersebut. Ya. Oke. Jadi apa yang saya lakukan? Oke, baik. Saya mulai dari harga. Harga ini saya bandingkan dengan harga. Ya. Kita lihat harga adalah K1. Kita lihat dari sini. Berarti mereka di level yang sama. Ya. Maka nilainya adalah 1. Kok saya bisa tahu 1? Saya lihat dari si tabel tingkat kepentingan. Sama pentingnya, maka nilainya 1. Ya. Oke, jadi langsung saya isi nilainya. Ini saya hapus dulu deh. Hapus ya. Oke. Bisa ya, mau ngapus. Oh ya. Oke. Jadi harga dibandingkan harga, maka nilainya adalah 1. Ya, maka nilainya adalah 1. Artinya apa? Mereka sama pentingnya. Oke, berarti untuk gampangnya apa yang harus saya lakukan? Saya cari juga yang levelnya sama. Ya, gimana saya cari levelnya sama? Jadi nih, ya misalnya ini saya bisa coret nggak sih di sini? Oh bisa. Oke, saya bikin deh di sini K1, K2, K3, K4, K3. Saya bikin di sini mungkin ya K1, K2, K3, K4, aduh kok dia berubah-berubah K5, K6. Oke, kemudian saya bikin di sini kolomnya K1, K2, K2, K3, K4, K5, K6. Ya. Jadi saya akan membandingkan K1 dengan K1. Karena mereka di level yang sama, maka nilainya adalah 1. Ya. Jadi semua yang berada di level yang sama, maka nilainya 1. Jadi kalau K2 dengan K2 pasti juga nilainya 1. K3 dengan K3 pasti nilainya 1. K4 dengan K4 nilainya 1. K5 dengan K5 nilainya 1. K6 dengan K6 nilainya 1. Atau diagonal semuanya 1. Oke. Sekarang kita bisa lihat K6 dengan K5 di level yang sama. Berarti K6 dengan K6 dibandingkan dengan K5 nilainya 1. Anda masukkan saja. Berarti K6 ini K6 dibandingkan dengan K5 nilainya 1. Ya. Bagaimana K5 dengan K6 sama nilainya juga 1.
Sekarang K2, K3, K4 mereka di level yang sama, berarti mereka juga pasti 1. Jadi K2 dengan K3 1. Aduh. K2 dengan K4 1. K4 dengan K2 1. K4 dengan K3 1. Kemudian K3. K3 dengan K2 1. K3 dengan K4 1. Kok gerak-gerak ya, nggak paham deh. Oke. Jadi ini kalau Anda lihat, ini kenapa saya dapat angka 11 itu sebenarnya dari situ. Ya. Oke, saya lanjut. Saya bandingkan sekarang K1 dengan K2. K1 dengan K2. K1 ini berapa level lebih tinggi daripada K2? Anda bisa lihat K1, 1, 2. Berarti 2 level lebih tinggi. 2 level lebih tinggi berarti nilainya 5. Ya. Berarti K1-nya 5, K2-nya 1. Jadi 5 banding 1. Ya. Nah, kalau saya lagi ngerjain K1 dengan K2 5 banding 1, langsung aja saya ngerjain juga K2 dengan berbanding dengan K5. K2 berbanding dengan K5, pasti ini resiprokal. Ya, artinya apa? Ya kan tadi K1 banding K2 5 banding 1. Kalau K2 banding K5 berarti K2 banding K5 berarti 1 banding 5. Resiprokal. Ya. Sekarang K1 dengan K3. K1 dengan K3 sama dengan kayak K2 karena K2 dengan K3 di level yang sama. Ya berarti sama ini. K1 dengan K3 ya berarti 5 banding 1. K3 dengan K5 ya berarti resiprokalnya saja. K3 dengan K5. K3 dengan, oh tadi saya salah itu kok K2 di K5 ya. Sorry, saya tadi salah berarti ini. Harusnya K2 banding K1. Jadi ini 1 banding 5. K3 dengan K1 sama, 1 banding 5. Ya, bagaimana dengan K1 banding K4? K1 banding K4, berarti sama nih, 5 banding 1. Jadi kalau K4 banding K1, resiprokal, 1 banding 5. Ya. Sekarang K1 banding K5. K1 dengan K5, K1 itu 1 level lebih penting, berarti nilainya adalah 3. Maka K1-nya 3, K5-nya 1. K1 banding K5, berarti K5 banding K1 resiprokal, 1 banding 3. K1 banding K6 sama kayak K1 banding K5 kan, karena K6 dan K5 selevel, maka 3 banding 1. K6 banding K1 resiprokal, maka 1 banding 3. Saya lakukan hal yang sama untuk K2 banding K5, K2 banding K6. Saya lakukan semuanya, saya isi semua kolom-kolom ini, maka saya dapatkanlah matriks perbandingan berpasangan dari setiap kriterianya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Ini dikarenakan saya tadinya pakai perbandingan, jadi kan pecahan, maka ini saya desimalkan. Ya, kayak 1 ya tetap 1, 5 banding 1 menjadi 5 dan seterusnya, 1 banding 5 menjadi 0,2 dan seterusnya. Jadi saya desimalkan. Ini adalah desimalnya dari tabel ini. Ya, desimalnya dari tabel ini. Kemudian saya jumlahkan, ini saya jumlahkan nih, nilai untuk harga saya total dari sini, ini saya totalin, ini saya totalin, ini juga saya totalin, dan seterusnya. Oke, saya lanjut, saya belum selesai.
Kemudian dari sini saya akan menghitung eigenvalue atau yang disebut dengan nilai apa namanya normalisasinya, ya nilai normalisasinya, ya atau eigenvalue. Gimana caranya? Berarti nilai nilai normalisasi kayak kita melakukan normalisasi biasa 1 dibanding 2,26. 0,2 dibanding 2,26, 0,2 dibanding 2,26 dan seterusnya. Ini, ya. Nah, kemudian karena ini pecahan, saya desimalin lagi, saya buat desimal. Menjadi ini. Ya, jadi 0,4425 ini adalah 1 banding 2,26. Akhirnya saya dapat ini. Matriks perbandingan dari setiap kriteria dalam bentuk desimal. Ya. Oke. Saya lanjut. Ya, jadi kan ini kita sudah dapat nih, ya kan kita yang di step kedua kalau saya nggak salah, kita akan menghitung matriks perbandingan dari setiap kriteria. Berarti ini kita sudah dapat ya matriks perbandingan dari setiap kriteria. Kemudian kita akan menghitung nilai konsistensi indeks dan nanti kita akan menghitung nilai konsistensi rasio. Untuk menghitung nilai konsistensi indeks, maka kita harus mencari rata-rata daripada si kriterianya itu. Ya, jadi misalnya gini. Kriteria ini kan kriteria 1 ya. Ini maka saya cari rata-ratanya. Berarti ini Anda jumlahkan. Kemudian Anda bagi dengan 6. Kenapa ada 6? Karena ada kriterianya ada 6. Ya, jadi Anda jumlahkan 0,4425 ditambah 0,3571 ditambah 0,571 dan seterusnya. Kemudian Anda bagi dengan 6. Jadi kita menjumlahkannya ke sini ya. Bukan ke sini. Beda. Kalau tadi waktu mencari eigenvalue, Anda menjumlahkannya ke sini. Ya, tapi untuk mencari apa namanya bobot kriterianya ya, Anda mencarinya ke samping. Ya. Anda dapat nih, ini K1, K2, K3, K4, K5, K6. Ini adalah bobot kriterianya. Kemudian Anda akan menghitung nilai konsistensi indeksnya. Ya. Jadi untuk menghitung nilai konsistensi indeksnya, maka Anda mengalihkan si bobot kriterianya dengan nilai matriks perbandingan. Matriks perbandingan yang mana? Kan tadi ada yang udah normalisasi atau yang eigenvalue-nya. Yang ini, bukan dengan yang itu, tapi dengan yang ini. Ya, yang awal. Jadi ini Anda kalikan dengan bobot kriteria Anda. Ya, bobot kriteria ini Anda kalikan. Ini perkalian matriks. Anda tahu nggak cara melakukan perkalian matriks gimana? Ini dikali dengan ini, gitu kan? Horizontal dikali dengan kolomnya. Itu ya, perkalian matriks ya. Oke, maka Anda akan dapatkan ini nih, nilai ini 2,5761 dan seterusnya. Belum selesai. Maka Anda harus membandingkan nilai masing-masing ini nih 2,571 dibandingkan dengan bobot kriterianya, 0,4154 dibandingkan dengan bobot kriterianya, Anda jumlahkan dan Anda cari rata-ratanya, which is berarti dibagi dengan 6 karena kriterianya adalah 6. Anda dapat nilai T-nya. Nah, konsistensi indeks itu adalah T dikurang N dibagi dengan N-1. T-nya sudah Anda dapatkan. N-nya adalah 6, N-1-nya adalah 5. Maka Anda dapat konsistensi indeksnya. Ya.
Ini konsistensi indeks ini untuk mengecek apakah bobot kriteria yang Anda hitung di sini bisa Anda gunakan. Oke, baik. Jadi saya lanjut. Setelah menghitung konsistensi indeks, saya harus menghitung nilai konsistensi rasionya. Ya, jadi ini konsistensi indeks yang saya hitung. Saya bandingkan dengan tabel atau nilai dari konsistensi indeks yang dari tabel. Jadi saya akan lihat tabelnya. Tabelnya itu kalau N-nya itu 6, N-nya 6 kan kriterianya ada 6, maka 1,24 ya. Maka saya bandingkan nilai konsistensi indeks yang saya hitung yaitu 0,0116 saya bandingkan dengan nilai konsistensi indeks dari tabel. Dari tabel adalah 1,24. Setelah saya bandingkan nilainya adalah 0,0093 which is lebih kecil atau sama dengan 1. Maka nilainya konsisten. Jadi dia kalau di atas 1 maka nilainya tidak konsisten. Artinya Anda nggak bisa pakai itu bobot kriterianya. Berarti Anda harus menghitung ulang. Mungkin kenapa itu nggak bisa dipakai? Berarti Anda harus menghitung ulang. Bisa jadi Anda salah hitung. Atau tadi rankingan yang Anda buat, kriterianya itu tidak baik, tidak bagus. Ya, maka Anda harus mengolah kembali. Ya. Nah, kalau seandainya konsisten, maka Anda bisa lanjut ke step berikutnya. Ya. Oke. Step berikutnya adalah menghitung matriks perbandingan dari setiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Karena sudah konsisten, saya bisa lanjut. Jadi, karena tadi kita akan menghitung matriks perbandingan dari setiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Maka yang saya lakukan apa? Untuk setiap kriteria, saya harus hitung matriks perbandingannya. Jadi, yang saya lakukan sekarang adalah kriteria harga. Ya, jadi untuk masing-masing kriteria nih, berarti kan ada 6, berarti saya harus melakukannya 6 kali. Untuk K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Sekarang saya lakukan untuk K1 dulu, yaitu harga. Ya. Oke, berarti kita kan akan menghitung matriks perbandingan dari alternatif untuk setiap kriteria. Maka kita lihat, berarti yang akan kita lakukan adalah kita bandingkan si alternatif dengan alternatif. Kalau tadi yang di awal adalah matriks perbandingan kriteria. Jadi kita bandingkan kriteria dengan kriteria. Kalau sekarang alternatif dengan alternatif untuk masing-masing kriteria. Jadi sekarang saya akan bandingkan alternatif dengan alternatif untuk kriteria harga. Oke, kita lihat di sini. Salah. Lihat di sini. Ini. Jadi saya akan membandingkan nilai alternatif untuk kriteria harga. Jadi fokus saya adalah yang ini. Karena saya akan melakukan untuk K1 dulu harga. Jadi saya akan bandingkan nih. Alternatif saya akan bandingkan HP1 dengan HP1, HP1 dengan HP2, HP1 dengan HP3, HP1 dengan HP4 dan seterusnya. Ya. Jadi kita fokus di situ karena kita akan bermainnya di kriteria harga. Jadi sekarang HP1, HP2, HP3, HP4 dibandingkan dengan HP1, HP2, HP3, HP4. HP1 dengan HP1 ya berarti kan dia sama, berarti nilainya 1. Sama kayak yang matriks perbandingan kriteria, Anda isi dulu yang satu-satu semua. Berarti HP1 berbanding HP1, HP2 berbanding HP2 nilainya 1, HP3 berbanding HP3 nilainya 1, HP4 berbanding HP4 nilainya 1. Oke. Sekarang HP1 berbanding HP2. Kita lihat aja HP1 itu nilainya berapa sih? HP1 2,3, HP2-nya 3,1. Ya berarti HP1 banding HP2 adalah 2,3 berbanding 3,1. 2,3 berbanding 3,1. Berarti kalau udah kayak gini, ini HP1 berbanding HP2. Berarti kalau HP2 berbanding HP1, ya resiprokal. Berarti 3,1 berbanding 2,3. Ya, resiprokal daripada HP1 banding HP2. Oke, HP1 banding HP3. HP1-nya 2,3, HP3-nya berapa?
HP 3-nya 3,7. Berarti 2,3 berbanding 3,7. 2,3 berbanding 3,7. Berarti HP 3 banding HP 1, 3,7 banding 2,3. HP 1 banding HP 4. HP 1 2,3, HP 4-nya 4,7. Berarti 2,3 berbanding 4,7. HP 4 banding HP 1 berarti 4,7 berbanding 2,3. Dan seterusnya. Ini adalah untuk kriteria harga. Sama dengan matriks perbandingan untuk untuk kriteria. Ini kan pecahan, maka Anda buat dalam bentuk desimal. Ya, Anda buat dalam bentuk desimal untuk memudahkan. Ya. Oke, setelah ini sebenarnya sama ya. Bu, kalau saya nggak mau langsung saya mau langsung desimal aja, bukan saya pakai kalkulator ya. Boleh, silakan aja. Ya, tapi kalau saya akan buat kayak gini biar saya gampang, baru nanti saya desimalin. Tapi kalau Anda mau langsung bentuk desimal boleh-boleh aja. Oke. Kemudian sama, saya akan hitung normalisasi matriksnya. Ya, normalisasi matriksnya akan saya hitung. Gimana caranya? Sama kayak tadi, saya akan jumlahkan. Ini saya jumlahin. Sama kan kayak tadi? Karena saya mau normalisasi berarti 1 dibagi 6. 1,34 sekian-sekian dibagi 6. 1,6 sekian-sekian dibagi 6. Dan seterusnya. Ya. Nah ini kan sama lagi, ini pecahan. Maka saya desimalin ini. Kemudian saya buat rata-ratanya. Ya, jadi saya buat rata-ratanya. Gimana rata-ratanya saya buat? Sama ini saya jumlahkan, sama kayak alternatif, kayak kriteria. Ini saya jumlahkan, kemudian saya bagi dengan 4. Kenapa 4? Karena alternatifnya ada 4. Maka saya dapat ini. Ya, maka ini adalah nilai bobot dari masing-masing alternatifnya. Ya, ini handphone 1, handphone 2, handphone 3, handphone 4 untuk kriteria harga. Oke, saya lanjut. Berarti saya harus lakukan untuk K2. Saya lakukan untuk K2. Ini K2. Sama kayak tadi, sama semuanya. Kemudian lakukan sama ini semua, saya lakukan sama, saya dapat. Ini untuk K2. Kemudian saya buat untuk K3, K4, K5 sama. Nah, bagaimana dengan K6? Ya, K6 juga sama sebenarnya yang kita lakukan, nggak ada bedanya. Ya, K6. Tapi kalau K6 dia tidak ada angka-angka kayak gini kan. Ini kan K6-nya nggak ada. Akan tetapi dia ada aturan tingkat kepentingan. Dari mana? Ini dikatakan untuk kriteria keunikan HP 4 lebih unik dibanding HP 3, HP 3 lebih unik dibanding HP 2, dan HP 2 lebih unik dibanding HP 1. Nah, kalau kayak begini statementnya berarti yang paling hierarki paling tinggi dalam keunikan itu handphone berapa? 4, Bu. Ya, handphone 4. Ya, jadi kita bisa bikin kayak tangga kayak yang sama kayak tadi. Berarti bentar. Ya. Ya, berarti kalau saya mau bikin tangga nih, ini adalah handphone 4, handphone 3. Duh, handphone 3, kemudian handphone 2, handphone 1. Ya, kalau saya mau bikin tangga. Oke, jadi kita balik lagi bikin matriks perbandingannya. Sama kayak tadi. Handphone 1 berbanding dengan handphone 1, nilainya 1. Berarti semua yang diagonal pasti 1. Handphone 2 berbanding handphone 2 juga nilainya 1. Dan seterusnya. Ya. Kemudian,
handphone 1 berbanding dengan handphone 2. Handphone 1 berbanding dengan handphone 2. Oke, handphone 2 satu level lebih penting daripada handphone 1. Berarti di sini nilainya 3, di sini nilainya 1. Maka kalau handphone 1 berbanding dengan handphone 3, berarti handphone satunya 1 banding 3. Handphone 1 banding 3. Bagaimana dengan handphone 2 banding handphone 1? Handphone 2 banding handphone 1 ya resiprokal, berarti 3 banding 1. Ya. Handphone 3 berbanding dengan handphone 4. Handphone 4-nya di sini satu level lebih tinggi, berarti di sini adalah 3, sini 1. Ya, nggak bisa, pokoknya sini 1. Jadi handphone 4 berbanding dengan handphone 3, maka nilainya adalah 3 banding 1. Handphone 3 berbanding dengan handphone 4, handphone 3 berbanding dengan handphone 4, resiprokal dari sini, berarti 1 banding 3. Dan seterusnya. Kemudian, apa yang dilakukan? Sama lagi, Anda bikin desimal, Anda jumlahkan, Anda buat normalisasinya, kemudian dapatlah ini normalisasinya kan. Kemudian Anda cari rata-ratanya. Maka dapatlah ini rata-ratanya. Oke. Berarti kalau Anda kerjakan sampai K1 sampai K6, berarti Anda sudah punya rata-rata dari K1 sampai K6 dari masing-masing alternatif. Ya. Jadi Anda sudah punya nih rata-ratanya. Ya, yang ini 0,057, 0,122, 0,263, 0,554. Ini adalah K6. Ya, Anda masukkan nih K6 di sini. Ya, ini untuk handphone 1, handphone 2, handphone 3, handphone 4. Sama dengan K1, K2, K3, K4, K5. Ini adalah nilai rata-rata dari matriks perbandingan alternatif untuk setiap kriteria. Kalau yang ini adalah bobot daripada kriteria yang tadi sudah Anda hitung dan Anda cek bisa digunakan apa tidak dengan cara mencari nilai rasionya, ya, konsistensi rasionya, ya. Setelah selesai Anda untuk menghitung nilai preferensi, maka Anda kalikan kedua bobot ini, kedua nilai ini. Sama kayak tadi saya bilang perkalian matriks, maka ini dikali dengan ini. Maka Anda akan dapatkan nilainya. Ya, Anda akan dapatkan nilainya. Ini adalah HP1, HP2, HP3, dan HP4. Nah, dari sini ini adalah nilai preferensinya. Maka Anda bisa langsung melakukan rankingan. Dilihat dari sini, maka handphone 4 mempunyai peringkat pertama, disusul handphone 3, disusul handphone 2, dan handphone 1. Ya. HP4 ranking 1, HP3 ranking 2, HP2 ranking 3, HP1 ranking 4. Anda mendapatkan perankingan. Selesai. Ini metode AHP. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya berikan tugas. Ya. Berikan tugas, mohon dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas. Ya. Satu saran saya untuk metode AHP dan TOPSIS dan seterusnya ya, yang lainnya juga. Anda harus kerjakan nih. Ya, baiknya Anda kerjakan ini contoh soal yang saya berikan. Anda pahami, Anda kerjakan tanpa Anda melihat materi ini. Jadi nanti hasil Anda cocokkan. Ya, saya pastikan karena metode sesudah UTS itu nggak banyak, hanya 4 kalau saya nggak salah ya.
Ya, jadi saya stop sampai di sini nih. Saya pastikan ini akan ada dalam UAS, jadi saya nggak akan nambah lagi deh. Jadi cukup sampai di sini aja. Saya pastikan ini akan ada dalam UAS. Jadi pastikan Anda memahami, ya. Pastikan Anda memahami metode setiap metode yang sudah saya sampaikan, sudah saya berikan karena pasti akan ada dalam UAS. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan ini? Kalau saya berikan soal AHP, kira-kira saya nggak mungkin cuma ngasih satu soal, jadi nggak mungkin. Jadi bagaimana caranya Anda bisa mengerjakan ini maksimal dalam waktu 1 jam. Ya, dengan tadi step-stepnya yang lumayan panjang ya, lumayan panjang. Susah enggak, cuman panjang iya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop share. Kemudian saya akan berikan tugas ke Anda sebentar, saya buka dulu. Kemarin tugas Topsi sudah ada belum ya? Sudah, Ibu. Topsi sudah diberikan tugas? Latihan doang, Bu. Latihan. Iya, Latihannya apa? Yang mana soalnya? latihannya yang soal yang materi yang itu, yang HP. Oh, yang HP. Oke. Iya. Sebentar, saya lihat dulu ya tugas Topsis. Mana ya? Kejar-kejar banget sih. Jadi, mana sih? Oh, nggak nemu saya tugas stop sih sebentar ya. Topsis. Oke, ini tugasnya ini dikumpulkan ya. Ini saya share gimana ya? Share. Share. Soal Topsis. Ini tuh saya semenjak saya nih, saya nggak mau pakai WPS kayak gini kok WPS. Oke, ini silakan Anda foto ya. Ini tugas Topsis. Ini slide berikutnya.
Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Saya akan taruh ini di Teams assignment ya. Ya, Teams assignment. Ini akan dikumpulkan, tapi saya memberikan Anda kebebasan kapan Anda mau ini dikumpulkannya. Due date-nya besok. Bu, maaf Bu, yang slide ketiga tadi belum sempat kepotong Bu. Ih, kamu. Ya udah nanti kok nggak saya share aja deh di Teams kayaknya bisa deh. Ya, Nah, kan boleh. saya mau ngasih tugas tuh. Nanti saya linkkan soalnya ke dalam Teams kayaknya bisa. Ini 6 berapa ya? 6B. 6B. Oke, saya buka Teams-nya 6B. Oke, ini saya akan kalian sudah masuk semua kan ya ke sini ya? Udah belum sih? 6B itu udah ada belum? Bentar. Teams. Belum Bu, belum dibikin kelas. Oh, di belum ya? Oh, berarti yang Iya. 6A ya. Oh iya, SPK belum. Oke, saya buat baru create team. Bentar ya. SPK 6B. Bentar ya. Oke, silakan saya kasih linknya. Bentar, copy link. Linknya ada di Oke, silakan Anda join ke Teams sekarang ya. Karena kalau saya udah tutup laptopnya, Anda baru nanti join, Anda nggak bisa ngerjain tugasnya. Jadi sekarang Anda add. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. Anda join, nanti saya add.
Oke, sudah saya accept, pastikan kalian, masing-masing dari kalian sudah di-accept. Kalau belum, informasikan ke saya. Ada yang belum masuk, segera masuk ya. Ini ada berapa orang ya? Kayaknya udah semua sih, ini udah banyak membersnya. Iya loh. Ada sekitar 22. Ada yang belum?